Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Kismayanti Respati. Saya merupakan dosen pada program studi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Baik, pada video kali ini saya akan melakukan pembelajaran pada mata kuliah Akuntansi Manajemen. Akuntansi Manajemen merupakan salah satu mata kuliah yang ada di program studi S1 Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Negeri Jakarta. Baik, sebelum memulai pengajaran, maka saya akan menjelaskan tentang RPS atau Rencana Pembelajaran Semester untuk mata kuliah Akuntansi Manajemen. Baik, mata kuliah Akuntansi Manajemen yang saya ajar di S1 Pendidikan Akuntansi berbobot 3 SKS. Dan selama satu semester akan diadakan 16 pertemuan untuk mata kuliah ini. Berikut saya jelaskan mengenai deskripsi mata kuliah, di mana akuntansi manajemen merupakan cabang akuntansi yang menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh para manajer yang membantu mereka dalam mengambil keputusan bisnis. Akuntansi manajemen menyediakan data-data penting yang memberikan informasi kegiatan organisasi, menyiapkan berbagai laporan, dan berkaitan dengan kinerja manajemen atau unit bisnis. Berikut adalah capaian pembelajaran lulusan yang terdiri atas 4 ranah. Yang pertama, ranah sikap, di mana mahasiswa diharapkan memiliki sikap mandiri dan bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas. Kemudian ranah yang berikutnya adalah keterampilan umum, di mana mahasiswa mampu secara mandiri berpikir kreatif dan responsif dalam pengambilan keputusan. Kemudian ranah pengetahuan, di mana mahasiswa memiliki pengetahuan tentang konsep teoritis yang berkaitan dengan ruang lingkup akuntansi manajemen yang lebih luas. Dan dari ranah keterampilan khusus, diharapkan mahasiswa mampu menyusun sistem informasi akuntansi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis perusahaan. Dalam satu semester, mahasiswa akan mempelajari berbagai bahan kajian atau pokok bahasan, mulai dari ruang lingkup akuntansi manajemen, konsep biaya, perilaku biaya, job order dan proses costing, biaya volume laba, biaya berdasarkan aktivitas, profit planning, anggaran fleksibel, biaya standar, laporan segmen dan balance scorecard, membuat keputusan taktis, keputusan investasi modal, yang terakhir adalah manajemen persediaan. Kegiatan pembelajaran akan dilakukan dengan diskusi dan case-based learning. Kenapa case-based learning? Karena dalam akuntansi manajemen, mahasiswa diharapkan dapat membuat problem solving untuk kegiatan-kegiatan operasional perusahaan yang sifatnya akan mempengaruhi pengambilan keputusan, sehingga mahasiswa akan mendapatkan banyak studi kasus untuk mereka belajar berpikir kritis memecahkan masalah tersebut. Sumber belajar yang digunakan dalam perkuliahan ini terdiri atas laptop, buku, LCD, dan juga ada whiteboard. Dari sisi perangkat keras dan dari sisi perangkat lunak ada Zoom atau Google Classroom dan Google Meet, dan juga ada Microsoft Teams dan juga PowerPoint. Tugas yang akan diberikan yaitu adalah tugas studi kasus atau case-based learning. Penilaian yang dilakukan dalam mata kuliah ini yaitu terdiri atas penilaian sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang merupakan ranah dari capaian pembelajaran lulusan. Dan dari segi proporsi penilaian terdiri atas aktivitas partisipatif 10%, tugas dan kuis case-based learning 20%, UTS case-based 30%, dan UAS case-based 40%. Berikut adalah kriteria kelulusan, yaitu dimulai dari A, A-, B+, B, B-, C+, dan C dianggap lulus pada mata kuliah ini, sementara C- ke bawah itu dianggap belum lulus dan mahasiswa harus mengulang. Dan berikut adalah sumber referensi yang digunakan dalam mata kuliah ini. Yang pertama yaitu adalah Managerial Accounting yang dikarang oleh Garrison and Ray. Kemudian ada Akuntansi Manajerial yang dikarang oleh Hansen and Mowen.
kemudian adalah akuntansi manajemen yang dikarang oleh Slamet Sugiri, dan ada juga artikel berjudul Exploring Working Capital Management and Performance of Manufacturing Firms in Indonesia yang saya karang bersama dengan beberapa dosen, yaitu adalah Pak Ayatullah, Bu Siti Fatimah Zahra, dan Ibu Nanik, dan telah terbit pada jurnal berjudul Quality Access to Success yang terindeks Scopus Q4. Baik, demikianlah penjelasan mengenai RTS, dan kita akan langsung masuk ke dalam pengajaran. Terima kasih. Saya buka dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke semuanya, sebelum mulai kita awali dulu dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa dicukupkan. Oke, hari ini adalah pertemuan untuk mata kuliah akuntansi manajemen. Oke, hari ini apa yang akan kita bahas itu adalah tentang manajemen persediaan. Sebelumnya kita ada pertanyaan mengenai materi yang sebelumnya di investasi modal atau capital investment decision. Tidak ada? Oke, berarti udah jelas ya materi yang dijelaskan pada pertemuan yang lalu. Tugasnya sudah dikumpulkan semua di MS Teams. Oke, kalau gitu bagus. Oke, kalau gitu berarti kita bisa melanjutkan ke materi yang hari ini. Oke, ada yang nggak masuk hari ini? By the way? Hadir semua. Oke, alhamdulillah berarti semuanya sehat walafiat, sejahtera, bahagia. Oke, baik kalau begitu. Nah, sekarang kita akan masuk ke materi hari ini ya, yaitu adalah manajemen persediaan. Oke, jadi bukunya seperti yang tertera di RPS juga, kita pakai buku Hanson Mowen dan juga Gerson. Ya, hari ini kita akan mengajar. Jadi, tujuan dari pembelajaran hari ini adalah yang pertama menjelaskan model manajemen inventaris atau persediaan yang tradisional. Kemudian juga mendiskusikan manajemen inventaris yang JIT, yang metode JIT, dan juga nanti tentang teori kendala atau theory of constraint gitu ya. Mulai dari manajemen yang manajemen persediaan yang pertama yaitu adalah yang tradisional yang merupakan yang paling banyak diterapkan di perusahaan-perusahaan gitu ya. Jadi secara umum perusahaan dengan tingkat persediaan lebih tinggi dibandingkan dengan pesaingnya cenderung memiliki posisi kompetitif yang buruk. Kebijakan pengelolaan inventaris telah menjadi senjata kompetitif. Jadi persediaan di perusahaan itu nggak boleh terlalu sedikit dan juga nggak boleh terlalu banyak gitu ya. Nanti kalau misalnya dia terlalu sedikit, khawatir ada kelangkaan bahan baku sehingga dia tidak bisa melakukan penjualan. Atau misalnya dia terlalu banyak, khawatir tidak terjual karena misalnya daya beli turun atau misalnya ada pilihan barang yang lain, nanti persediaan barangnya rusak gitu. Jadi baik persediaan terlalu tinggi maupun persediaan terlalu rendah itu buruk bagi perusahaan. Oleh karena itu perlu yang namanya manajemen persediaan yang baik gitu untuk perusahaan. Oke. Nah, ini adalah berbagai kompetitif untuk mengelola inventaris atau mengelola persediaan. Nah, biaya persediaan itu biasanya terdiri atas biaya pemesanan atau ordering cost, lalu ada biaya setup, ada juga biaya penyimpanan. Nah, ini adalah komposisi dari biaya persediaan itu. Kalau biaya pemesanan ini berarti mulai dari biaya penempatan dan penerimaan pesanan. Termasuk misalnya pemrosesan pesanan, biaya administrasi dan dokumen, ada biaya asuransi pengiriman juga. Nah, kemudian untuk biaya setup ini adalah penyiapan peralatan dan fasilitas untuk digunakan dalam memproduksi suatu produk. Nah, kalau biaya penyimpanan ini kalau misalnya ada persediaan yang udah selesai gitu atau misalnya belum digunakan, dia akan ada biaya penyimpanannya, misalnya kayak biaya gudang gitu ya. Terus kadang misalnya butuh fasilitas tambahan, kayak misalnya butuh freezer, berarti kan harus punya fasilitasnya dan juga listrik yang digunakan selama persediaan itu ada di gudang dan sebagainya. Ini adalah alasan untuk mengelola inventaris atau mengelola persediaan. Jadi untuk menyeimbangkan biaya perolehan, kemudian mengatasi ketidakpastian permintaan, membuat buffer, menghasilkan persediaan ekstra, memanfaatkan diskon, dan juga melindungi nilai terhadap kenaikan harga di masa depan. Jadi untuk mencegah misalnya harganya mahal. Sekarang apa nih yang lagi mahal?
Eh, bensin bensin lagi turun. So, harga bahan pokok kayaknya stabil ya sekarang ya. Lagi stabil, alhamdulillah stabil ya. Minyak juga stabil. Mungkin kita gini, minyak yang minyak bumi itu kan sekarang lagi banyak isu. Nah, itu kemungkinan akan naik harganya. Ketika harganya naik gitu ya, biasanya kita akan pengaruh tuh ke bahan bakar. Gitu kan, bahan bakar naik, pasti yang lain juga naik barang-barang gitu ya, ngaruh ya gitu. Nah, itu misalnya gini, oke, kita sebelum misalnya barang-barang naik karena misalnya ini karena minyak kan sekarang lagi ada isu perang, jadinya minyak juga terancam akan langka gitu ya, akhirnya akan maka perusahaan misalnya mau melindungi kenaikan harga di masa depan, dia harus menyetok persediaan jauh lebih banyak misalnya kayak gitu ya. Terus misalnya untuk saat ada diskon gitu, siapa yang suka diskon? Ya semua suka diskon. Iya, semua suka ya. Kalau kamu lagi ke ke toko, kemudian toko kosmetik tiba-tiba moisturizernya beli 2 gratis 1, pasti langsung belanja, beli 6, ya kan? Ya, sama perusahaan juga gitu, suka memanfaatkan diskon. Kalau emang diskon dia pasti akan beli jauh lebih banyak gitu ya. Dan alasan-alasan lain untuk menjaga persediaan. Oke. Nah, kita akan mencoba menghitung model kuantitas terbaik untuk dipesan atau diproduksi melalui Economic Order Quantity atau biasanya disingkat EOQ. Oke, EOQ adalah model terbaik untuk menghitung biaya persediaan. Berapa banyak yang harus dipesan dan kapan pemesanan harus dilakukan. Nah, sebenarnya untuk bisa menghitung biaya persediaan itu kan ada rumusnya. Rumusnya adalah PD dibagi dengan Q ditambah CQ dibagi 2. Jadi price-nya, lalu demand, Q adalah quantity, Q adalah cost of carrying-nya, Q adalah quantity, dan ini nanti dibagi 2. Jadi total cost cara mencarinya adalah PD dibagi dengan Q ditambah CQ dibagi dengan 2. Oke, ini adalah total cost yang biasa. Nah, total cost ini kemudian bisa kita modifikasi dengan IOQ, gitu ya. Caranya gimana? Nanti jadi Q-nya ini akan kita rubah dengan rumus IOQ. Kita hitung IOQ dulu, baru masukin ke dalam rumus total cost yang ini. Gitu ya. Oke, kita coba lihat contoh yang pertama kalau misalnya pakai yang metode total cost yang biasa. Yang pertama misalnya di sini ada keterangan P sama dengan 25, D-nya demand-nya 10.000, Q-nya adalah 1.000 dan cost-nya adalah 2 unit per buah. 2 dolar per unit ya. Terus kemudian kita masukin ke dalam rumus yang tadi. Kalau kita masukin ke dalam rumus yang tadi, PD dibagi Q ditambah CQ dibagi 2, maka hasilnya adalah 1250 ya. P-nya tinggal diganti, P-nya 10.000, Q-nya tadi adalah 1.000. Terus kemudian Q-nya adalah 1.000 ya. D-nya 25. Jadi dibagi sama dengan hasilnya 1.250. Berarti total cost kalau pakai yang ini adalah 1.250. Nah, sekarang kalau kita coba model IOQ, berarti kita masukin dulu ke rumus IOQ-nya. Oke, model IOQ akan menghitung ukuran pesanan batch termurah. Nah, rumusnya adalah jadi nanti Q-nya, Q yang ada di rumus total cost tadi diganti dengan IOQ gitu ya. Jadi akar 2 PD dibagi dengan C. Jadi 2 dikali P dikali D dibagi C baru diakarin. Nanti muncul nilai IOQ. Apa? Saya jadi lupa. IOQ. Nah, terus kemudian baru kita dapat nih, kita hitung pakai data yang tadi. Kita masukin P-nya, D-nya, lalu kemudian dikali 2 dibagi C, baru diakarin hasilnya 500. Berarti IOQ-nya adalah 500. Kuantitinya berubah, yang tadinya 1000, di sini jadi 500. Maka kita masukin Q-nya ini, Q yang baru ini ke rumus yang TC tadi. Kalau misalnya kita masukin ke rumus yang TC yang tadi, oke, kita masukin ke dalam rumus yang ini, maka nah hasilnya akan seperti ini. Rumusnya sama kayak tadi, tapi Q-nya yang ini diganti dengan IOQ.
PD dibagi Diki sama dengan 10.000 dibagi 500 dikali 25 sekali 500, ceki dibagi 2, 500 dibagi 2 dikali 2 sama dengan 500, maka total costnya adalah 1.000. Kalau kita bandingin sama biaya yang tadi sebelum pakai iOki 1.250. Kalau pakai yang metode iOki dia akan lebih murah, yaitu adalah 1.000 total costnya. Oke, clear? Oke, lanjut kalau begitu. Total cost sudah, iOki sudah. Nah, sekarang kita ke reorder point atau singkatannya adalah ROP. Saat kita menggunakan model iOki, kita akan mengidentifikasi titik pemesanan kembali untuk mengurangi kemungkinan kehabisan stok. Jadi, kalian harus mengukur nih stok yang ada di gudang tinggal berapa, sehingga kita harus siap-siap beli stok yang baru. Nah, itu harus dihitung gitu. Supaya apa? Supaya kita nggak kehabisan, tapi juga kita nggak masih punya cadangan. Oke. Nah, yang perlu kita ketahui dalam menghitung reorder point ini adalah tingkat penggunaan, waktu tunggu yang diperlukan agar pesanan ditempatkan dan diterima. Oke. Nah, reorder point rumusnya adalah rate of usage dikali dengan lead time. Rate of usage ini adalah rata-rata penggunaan. Lead time adalah waktu tunggu untuk persediaannya. Contoh misalnya di sini. Misalnya, jika ada produsen lemari es menggunakan 50 suku cadang per hari dengan waktu tunggunya adalah 4 hari, maka 50-nya ini akan menjadi rate of usage-nya, tingkat penggunaannya, dan waktu tunggunya atau lead time-nya adalah 4, berarti 50 dikali dengan 4 sama dengan 200. Ketika persediaan suku cadang di gudang tinggal 200, maka saat itulah perusahaan harus memesan suku cadang yang baru. Suku cadang yang baru gitu ya. Ya, supaya jaga-jaga gitu ya. Oh, kalau udah tinggal 200 kita harus pesan lagi gitu ya. Jadi ini adalah ROP. Nah, kira-kira kalau kita bikin grafik nanti akan seperti ini. Jadi ROP-nya nanti ada di sini nih, IOQ-nya tadi kan 500, ROQ-nya adalah 200. Ketika dia udah 200 di sini, nah ini saatnya membeli persediaan lagi, gitu ya, supaya dia tidak kehabisan. Jadi ini batas ROP, ini adalah batas IOQ-nya 500. Sekarang yang berikutnya adalah safety stock, ya. Ada lagi safety stock. Jadi selain ada reorder point, ada juga safety stock. Safety stock adalah persediaan ekstra yang dibawa sebagai jaminan terhadap fluktuasi permintaan. Safety stock dihitung dengan mengalihkan waktu tunggu dengan selisih antara tingkat penggunaan maksimum dan tingkat penggunaan rata-rata. Rumusnya gampang, maksimum kurang rata-rata dikali sama waktu tunggu. Kalau tadi waktu reorder point, dia kan rata-rata dikali dengan waktu tunggu saja. Kalau ini ya maksimum dikurang rata-rata dikali sama waktu tunggu. Nah, itu akan menghasilkan, ini contoh yang tadi, misalnya 40 bagian. Maka 40 ini akan menjadi safety stock-nya. 40 akan menambah nilai reorder point-nya, sehingga jadi 240 parts gitu. Atau suku cadang, kalau di sini contohnya suku cadang. Gitu ya, gampang ya. Jadi kalau tadi ROP nyarinya adalah waktu tunggu dikali dengan rata-rata, kalau ini maksimum dikurang sama rata-rata dikali dengan waktu tunggu. Ada pertanyaan? Ya. Misalnya kalau dari perusahaan kan mesen nih udah memperhitungkan ini, kemudian tiba-tiba ada keterlambatan dari pengirimannya gitu Bu. Misalnya kan dari safety stock ini bisa mengamankan berapa hari untuk kegiatan dari perusahaan itu. Biasa jadi gini, makanya kenapa ada yang namanya reorder point. Reorder point kan misalnya kayak tadi titiknya 200, safety stocknya 40. Nah, begitu misalnya 240, kita mau langsung pesen itu boleh. Atau kita menunggu misalnya sampai 200 itu juga boleh. Nah, ketika misalnya dia terlambat, maka dari itu ada jarak dari 200 sampai ke 0. Iya kan? Makanya kita harus tahu titik 200 itu juga boleh. Nah, ketika misalnya dia terlambat, maka dari itu ada jarak dari 200 sampai ke 0. Iya kan? Makanya kita harus tahu titik ROP-nya gitu. Misalnya ternyata terlambat nih pengantarannya, tapi untung kita masih punya
200 suku cadang dengan 40 safety stocknya. Kalau yang pertama kan akan yang dipakai adalah yang safety stocknya, misalnya safety stocknya batasnya pokoknya 40 aja safety stocknya. Oh ternyata 40-nya udah kepake, barangnya belum datang. Oh kita masih punya sisa yang 200-nya. 200 ke bawah gitu kan. Makanya harus diusahakan sebelum mencapai di bawah 200 kita harus pesen lagi gitu. Makanya tadi kenapa dikali sama waktu tunggu. Waktu tunggu itu adalah waktu tunggu barangnya datang. Mesen barang kan kita udah bisa estimasi. Estimation maksudnya. Kita sudah bisa estimasi kira-kira kalau pesen barang akan dikirim sama vendor berapa lama. Biasanya kalau vendor yang udah langganan kan kita sudah bisa tahu pesen barang itu sebenarnya berapa lama sih waktunya gitu. Kalau tadi ada kendala, nah makanya kita masih punya cadangan tadi 200 dan 40. Itu Adit ya. Clear? Oke, ada lagi pertanyaan? Belum ada. Oke, berarti clear ya. Oke. Lanjut lagi kalau begitu. Ini untuk contoh ya, contoh soal. Tadi kita sudah contoh soal juga. Ini ada apa namanya? Latihan soal ya. Kita akan mengerjakan latihan soal, tapi kita akan mengerjakan latihan soal yang ini ya. Nah, ini kan latihan soal yang akan oke. Coba kerjaan yang ini ya. Kayak nggak asing kan soalnya? Ya, karena sebenarnya mirip sama contoh soal yang tadi. Oke. Coba dikerjain dulu. Kira-kira 5 menit cukup ya, silakan. Ya, jadi yang pertama hitung IOQ, yang kedua hitung reorder point, yang ketiga kita akan menghitung safety stock. Ya, oke. Gampang ya? Oke, dicoba. Oke. Ya, masukin dalam rumus langsung, gampang kan? Ayo, siap harus bisa pokoknya. Sebentar. Ternyata belum muncul ya. Tunggu. Nah, ini aja soalnya. Nah. Oke, ayo. Gampang, IOQ. Ya, sekalian ngecek ya. Masih inget lah, baru aja. Lupa. Pertama IOQ, kemudian EC, baru kemudian reorder point dan safety stock. Udah itu aja sama yang baru seperti yang barusan dijelaskan. Oke, yuk IOQ rumusnya. Udah dapat belum hasilnya? Masih ingat yang in IOQ dulu ya. Oke. Sama dengan akar 2 PD sama dengan akar. Ya. Wah, berarti merhatiin tadi ya, cakep. Minta tisu boleh nggak? Aduh, nggak ada penghapus papan tulis ya.
Kasih. Oke, sorry. Ini dibagi C. 2 dikali 12.450 dikali 11.400 kok angkanya nggak bulat ya? C-nya gini. Berapa hasilnya? Udah dihitung belum kalkulator? Berapa? 727. Oke, jadi 727. Ya, baru kita masukin ke dalam rumus total cost. Oke, total cost sama dengan PD per Q ditambah CQ bagi 2. Oke, PD tadi ini ya. 12.450 kali 115.600 dibagi sama 727 ditambah CQ 5450 dikali 727 bagi 2. Hasil tadi udah dihitung 3.960.745. Mantap. 960 745. Oke, sip. Ini berarti. Oke. Terus kemudian terakhir ROP. ROP-nya tadi average Italian time 3 sama dengan 100 102. Oke, terakhir udah safety. Berapa safety? Maksimum dikurang average kali time 40 kurang dikurang 34 3 sama dengan oke, sip. Bagus. Oke. Oke, bagus kalau gitu. Terakhir berarti tinggal penugasan. Kerjaan yang ada di buku. Yes. Nanti dikerjain, kumpulkan via Oke, ini ya. Tugasnya ada di buku halaman 650 nomor 14.3 sama 14.4. Oke, kumpulkan paling lambat minggu depan sebelum kita bertemu. Oke, cukup itu aja. Ada pertanyaan? Clear ya? Oke, baik. Berarti hari ini kita sudah belajar tentang manajemen inventory. Ada manajemen inventory yang sifatnya tradisional. Kita sudah menghitung yang namanya EOQ, total cost, dan juga ROP. Oke, minggu depan kita akan membahas materi yang berikutnya. Jangan lupa tugas saya dikerjakan. Oke, terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.